semua, kembali lagi bersama saya perawat terampil. Jadi pada video ini, kita akan membahas soal P3K Perawat tahun 2023 dengan soal sebagai berikut. Soal nomor 1, seorang laki-laki, 40 tahun, diagnosis PPAK, dirawat di rumah sakit. Dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu, hasil pemeriksaan, bunyi ronci, napas cepat, dan dangkal. Pernapasan cuping hidung, sianosis pada ujung jari, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 104 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit. Perawat menetapkan masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas. Apakah pemeriksaan penunjang utama pada pasien tersebut? A. Analisis gas darah. B. Elektrolit cairan. C. Darah lengkap. D. Hemoglobin. E. Röntgen. Pembahasan. Pasien mengalami gangguan pada sistem pernapasan ditandai dengan sesak, sianosis, dan terdapat ronci. Suara ronci muncul karena terjadi penumpukan sekret pada alveolus. Hal tersebut menyebabkan gangguan pertukaran gas dan kurangnya produksi O2 ke organ dan perifer sehingga muncul tanda sianosis. Untuk mengetahui adanya gangguan pertukaran gas, maka dibutuhkan pemeriksaan analisis gas darah. Jadi jawabannya yaitu analisis gas darah. Soal nomor 2, seorang perempuan 45 tahun, diagnosis stroke, dirawat di rumah sakit. Dengan keluhan nyeri dan panas di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu, hasil pemeriksaan, pasien tidak dapat berjalan, aktivitas dibantu, area bokong pasien kemerahan. Akibat tidur dengan posisi yang sama dalam rentang waktu yang lama. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? A. Bantu aktivitas pasien. B. Pasang penyokong telapak kaki. C. Ajarkan dan fasilitasi alat bantu jalan. D. Lakukan pemijatan area tonjolan tulang. Berikan bantalan pada area tonjolan. Pembahasan. Pada soal di atas, fokuskan pada pernyataan tidur dengan posisi yang sama dalam rentang waktu yang lama. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya decubitus luka tekan pada pasien, sehingga tindakan keperawatan yang tepat untuk kondisi kasus di atas adalah memberikan bantalan pada titik tonjolan tulang yang merupakan area yang sangat berisiko terjadinya luka tekan. Untuk pilihan pada poin A, B, dan C adalah intervensi tambahan yang dapat dilakukan pada kasus di atas untuk membantu pasien dalam mobilisasi, namun bukan sebagai intervensi utama. Pilihan jawaban poin D merupakan intervensi yang kurang tepat karena area tonjolan tulang tidak boleh dilakukan pemijatan. Jadi jawabannya adalah berikan bantalan pada area tonjolan tulang. Soal nomor 3, seorang laki-laki, 48 tahun, diagnosis coronary artery disease. Dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung dan tangan kiri sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri seperti tertindih benda berat dengan skala 7. Hasil pemeriksaan tampak meringis, kesakitan, pucat, tekanan darah 140/90, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Hipertermia. C. Intoleransi aktivitas. D. Gangguan pola tidur. E. Perubahan pola napas. Dalam menentukan masalah keperawatan utama, harus mengacu kepada keluhan utama yang dikeluhkan pasien, disertai data subjektif dan objektif lainnya yang menjadi data Mayer berdirinya masalah keperawatan. Pembahasan. Pada kasus di atas, keluhan utama pasien nyeri, kemudian ditunjang dengan data lainnya yaitu nyeri seperti tertindih benda berat dengan skala 7, tampak meringis, kesakitan, pucat. Perubahan tanda-tanda vital pasien disebabkan karena nyeri yang dialami pasien sehingga masalah
Keperawatan utama pasien adalah nyeri akut. Jadi jawabannya adalah nyeri akut.